Berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Kalau Pak lahannya susah, ya berkelompok supaya bisa minta lahan ke negara. Kita punya lahan, kita punya kemampuan sumber daya yang besar, kita punya market yang besar untuk diri sendiri, dimungkinkan negeri yang seperti kita punya ini. Mungkin. Yaudah, saya tidak akan menjawab itu harus bagaimana, itu bukan domain saya. Kue 1% dari total 1.600 itu buat diri 1,6 triliun. Ya, sama-sama. Di ekonomi kolaborasi. Halo Grow Farm, kembali lagi bersama dengan channel Angkit Agro. Kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena kita akan ngobrol langsung dengan CEO Widodo Makmur Perkasa, yaitu Pak Tumiana. Tonton sampai akhir ya, banyak banget insight bermanfaat tentunya. Baik, mungkin pertanyaan pertama ya Pak ya. Pak Tum ini sudah berkecimpung di dunia peternakan, pertanian, dan juga sektor yang lain ya, terutama peternakan ini selama kurang lebih 26 tahun dengan membangun Widodo Makmur Perkasa gitu. Mungkin hal pertama, hal apa yang kira-kira mendasari Pak Tum untuk berkecimpung di sektor ini, Pak? Ya, pangan itu kalau saya pernah baca referensi gitu ya, baca referensi para pendahulu kita mas. Di Ronggo Warsito itu penulis Pujangga di Solo. Jadi hidup ini urutannya adalah Warak, Paras, Pasis, Mulya, Wiwoho. Ada 5. Saya nggak perlu jelasin, tapi basic need itu adalah pangan. Dan sekarang Mas Risang bisa baca referensi lain, penduduk di dunia sekarang 7,9 juta dan akan menjadi miliar dan akan menjadi 9 pada durasi 10 tahun ke depan. Bayangkan industri itu akan perlu support, akan diperlukan untuk mensupport terhadap pertumbuhan penduduk yang ada. Sehingga kalau saya bicara region itu ya Indonesia itu konsumsi protein itu masih rendah dibandingkan region, bandingkan misalnya Malaysia saja. Kalau kita bicara daging sapi itu kita baru 2,6, Malaysia sudah belasan. Ayam itu Malaysia udah 50, kita baru 12 kilo per kapita. Jadi region ini juga masih butuh, dan ke depan kalau Mas Risang baca referensi dari banyak hal artikel itu region ini 5-10 tahun yang akan datang sudah mengalami short supply pangan. Jadi kita itu di negeri yang punya matahari sepanjang tahun, punya hujan sepanjang 7 bulan, ada musim pancaroba. Selayaknya kita memproduksi pangan untuk bisa self-sufficient terhadap diri kita sendiri dalam arti negara kita. Yang kedua, paling nggak di region kita jadi supporting di dalam industri pangan ini. 10 tahun lagi di negara lain ada saya nggak sebut tempat gitu, ada yang short lagi gitu. Nah, climate change juga mendasari bahwa produktivitas di benua lain gitu ya mengalami penurunan akibat pergeseran musim. Dengan pergeseran itu ya kita tentunya harusnya sudah menyiapkan diri untuk bisa memproduksi barang itu jauh lebih besar dengan teknologi tentunya, dengan mekanisasi. Karena waktu saya kecil itu mbok tani itu kalau pagi-pagi masih bisa nanam padi, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Mungkin Risang kecil waktu di kampung pun sudah nggak ada itu mbok yang nanam. Berarti mesin plantingnya harus baik dan seterusnya. Banyak hal. Baik. Kemudian terkait ini Pak Tum tadi menyebutkan mengenai self-sufficiency ya. Lantas hal ini kan sebenarnya sangat terkait dengan isu ketahanan pangan. Yang mana hal ini memang seharusnya kita sebagai negara agraris harus memprovide. Menurut Bapak, bagaimana kemudian kapabilitas negara kita dan kapabilitas masyarakat kita untuk mencapai kedaulatan pangan itu, Pak? Sangatlah mudah, harus optimis. Optimis di mana negeri ini begitu kaya banyak hal. Tadi saya sebut salah satunya sumber air kita di mana-mana. Dengan menahan air yang lebih panjang, itu artinya kita akan mengalami produktivitas yang tinggi. Bisa enggak kita? Bisa.
tanah seluas ini gitu, dari pulau yang besar belum tergarap. Kita bicara Sumatera belum kegarap banyak, di Irian belum kegarap banyak. Sehingga kita nggak bisa, tinggal kemauan manusia itu, tinggal kemauan. Bahwa sekarang dengan apa yang tadi Risang sampaikan, dengan anak muda Indonesia, sekarang itu kan mengaplikasikan teknologi begitu gampang. Mekanisasi salah satu jawabannya, sehingga orang selalu ngomong, oh, luas tanam kita turun karena produknya. Daerah yang harus luas tanam dibuka masih banyak. Salah satu jawabannya, salah dua jawabannya adalah mekanisasi diperlukan. Kenapa? Karena pada saat mekanisasi diperlukan berarti produktivitas akan meningkat. Kalau saya tadi cerita Mbok Tani, kita udah nggak ada lagi, sehingga masa jeda antara musim tanam 1 ke musim 2 dulu bisa diukur 2 minggu itu bisa karena orang bisa melakukan. Tapi sekarang mungkin 3 minggu, 4 minggu karena tidak tersediaan tenaga tani. Nah, disitulah menggantikan mekanisasi, sehingga dengan pengecilan luas lahan tanam berarti indeks tanamnya harus meningkat. Apa itu? Yang tadinya 2 minggu jedanya 1 minggu aja, 10 hari aja. Disitulah meningkatkan indeks tanam gitu. Nah, dengan menaikkan indeks tanam berarti produktivitas KP, selain kita membuka lahan baru dan melakukan proses mekanisasi yang benar gitu. Lantas menurut Bapak, apa yang kemudian menjadi keistimewaan daripada Indonesia dalam sektor peternakan dan pertanian? Terutama dengan diperbantukan dengan tadi mekanisasi pertanian dan juga pengetahuan-pengetahuan baru soal di bidang pertanian. Ya itu tadi, di negaranya orang itu kan musim panas pendek. Nah, kita sepanjang tahun, itu salah satu kelebihan. Tropis area. 2, orang musim hujan di sana juga nggak panjang. Tapi air itu dikelola supaya bertahan, ditahan semaksimal mungkin supaya bisa dipakai untuk sarana menanam, baik itu padi ataupun industri yang lain, supaya kita bisa memproduksi lebih besar lagi. Kelebihan yang lain, apalagi ya, luas, negara kita luas. Dari Sabang sampai Merauke, itu seberapa gede, mau butuh nanam berapa puluh ribu hektar, bisa nggak menurutmu? Bisa loh. Ya kalau itu dijawab bisa, ya berarti kelebihan kita banyak, matahari banyak, air banyak, lahan banyak. Negara kita di negara tropis dengan tadi yang saya sebut berulang. Itu sebuah kekuatan besar buat orang muda, angkatan muda. Jadi memang beda petani sekarang sama dulu, ya beda. Petani sekarang itu kan parlente. Emangnya kalau nanam padi nggak untung? Selama economic skill-nya terpenuhi. Jadi kalau nanam padi ya jangan cuma 5.000 meter. Kalau sehektar panennya 9 ton, 9 kali gabah katakan harga 5.000, 5 kali 9 berapa? 45 juta kan? 45 juta kali 2 berarti 90. Kalau 1 hektar, kalau kali 5 berarti 250. Itu ekonomi skill. Jadi kalau nanam ya jangan cuma 5.000 meter, minimal ekonomi skillnya 5 hektar. Di mana lahan 5 hektar dapat? Ya di luar sana, jangan mikir di Jawa. Karena negara itu negara besar. Dan berkolaborasilah, berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Kalau Pak lahannya susah, ya berkelompok supaya bisa minta lahan ke negara. Dan Pak, tuh membangun Widodo Makmur Perkasa ini, apa yang kemudian mimpi apa yang terlintas di pikiran Pak itu? Membayangkan Indonesia akan menjadi seperti apa, sektor pangan kita akan menjadi seperti apa? Saya nggak mau ngomong banyak di situ, Risa. Nggak baik lah buat saya. Saya ini kan bagian kecil dari tapi saya akan berbuat. Dan saya tidak akan mau ngomong situ Indonesia mau jadi apa. Bukan, ya kembali lagi, nggak polite lah. Nggak polite buat saya. Bahwa saya akan melakukan semampu saya bisa. Bahwa tadi saya sebut di depan, kita itu bisa melakukan itu. Kalau kita berkolaborasi bersama untuk menuju satu buah direction. Apa itu? Ketahanan pangan. Dimungkinkan nggak dari sumber daya berlebih? Alat itu nggak susah. Biasanya kan dulu kuliah di sampingnya kan ada tempat fakultas teknik. Emangnya orang kita nggak bisa tuh bikin alat tani? Gampang kan? Simpel sekali. Mungkin nggak? Mungkin, sangat. Kita punya lahan, kita punya kemampuan sumber daya yang besar, kita punya market yang besar untuk diri sendiri. Dimungkinkan negeri yang seperti kita punya ini? Mungkin. Yaudah, saya tidak akan menjawab itu harus bagaimana, itu bukan domain saya. Baik. Tapi saya sebagai bagian kecil dari sebuah
komunitas negara ini, gitu. Kita bersosialisasi negara ini, ya ayo anak-anak muda kita berkarya untuk menyongsong itu. Dan potensi itu ada besar sekali karena bonus turnover di sektor pangan itu 1.600 triliun untuk kita tok. Nah kalau kita ngomong region itu kita mendominasi dari jumlah penduduk 60%, dari ekonomi trigger 51%. Berarti kalau saya kalikan 2 di region, kebutuhannya berapa? Ya gampangnya ngomong 3.200 triliun kan. Potensinya ada nggak, Risan? Ada, besar. Jadi kita bisa do anything. Gampang. Iya. Ya. Kemudian mengenai ketahanan pangan, Pak. Apa sih yang kemudian menjadi semangat Pak Tum untuk membangun ketahanan pangan dan Pak Tum kekeh hingga hari ini? Saya tidak bicara ngomong ketahanan karena saya bukan institusi. Saya individu yang mau melakukan itu ya semampu saya bisa. Tapi melihatnya Risang adalah potensi market ada di sana. Kamu mau take nggak? Kamu mau ikut bermain nggak? Kalau Risang pengen ikut bermain, potensinya ada. Ngambil kue 1% dari total 1.600 itu gede Risang. 1,6 triliun. Gede sekali itu. Jadi kalau cuma ngomong 1%, nggak usah gede-gede. Setengah aja Risang doing bisnis itu. Kalau Risang sendiri bisa melakukan kan sudah 800 miliar. Itu bukan uang kecil. Bukan uang kecil. Sehingga kalau kita kembali bahwa kita bukan ngotot, ya memang pangan itu adalah basic need. Basic need. Semua itu adalah ekonomi, trigger ekonomi dari mana memang? Dari situ kan. Bahwa yang lain itu kan sarana pendukung. Benar nggak? Iya, benar. Risang pengen punya rumah kan secondary. Butuhmu apa? Makan dulu. Kedua apa? Sandang. Nah, habis itu baru papan. Semua itu adalah secondary. Emangnya Risang nggak ada pabrik kan dulu zaman orang tua, zaman dulu purba kan ya pakai kulit pohon bisa. Tapi bukan itu dimensi saya. Tapi bahwa pangan itu menjadi basic need manusia hidup. Yang lain itu jadi secondary, jadi support. Jadi ya kalau di situ mau kondisi apapun, cuaca apapun kan kita masih bisa melakukan. Walaupun dengan tekanan-tekanan yang nggak enteng gitu. Masih bisa. Maka kemudian sektor ini menjadi sektor yang sangat potensial ya Pak ya. Bahkan untuk generasi pemuda gitu. Generasi muda, generasi milenial gitu. Tapi memang hal yang kemudian menjadi dianggap ironis itu adalah karena anak-anak muda ini merasa bahwa sektor pertanian ini sektor yang tidak menguntungkan bagi mereka. Nah, menurut Pak Tum, hal apa yang seharusnya ditumbuhkan untuk generasi pemuda ini agar mereka mau berkecimpung di sektor pertanian? Setiap aktivitas itu harus punya role model. Benar ya? Iya. Untuk gampang berkaca kan. Jadi saya mau ngapain pun kan semua harus ada inspiring. Kalau nggak ada inspiring, orang itu nggak tertarik. Orang itu kan lihatnya bekerja, parlente, keren, rapi gitu. Saya pakai baju batik karena mau Risang kasih kamera aja. Kalau nggak pakai kaos juga nggak apa-apa kan. Dan itu sudah culture udah kebentuk. Sehingga orang-orang muda tadi kalau saya ngomong nanam 5 hektar untuknya 40%. Luas tanam segitu sekali panen 45 kali 5 kali 4, 200, kira-kira 250 sampai 300 juta. Kalau untungnya 30% berapa ya? Artinya itu layak garap. Layak garap. Nah kalau Risang pengen sekarang lari ke Sumatera sana, tapi jangan sendirian minta lahan ke negara susah. Berkelompok supaya dilayaninya gampang. Ya Risang berkelompok, yuk kita berseratus yuk membuat badan usaha, terus minta lahan HGU ke pemerintah dikasih nggak? Dikasih. Tapi jangan satu-satu minta 5 hektar, susah kan orang. Tapi kalau berseratus, minta 100 kali 5 berarti 500 kan. Gampang ini Mas. Bagi yuk kita kolaborasi. Jadi jangan suka bekerja individu sehingga itu tidak menimbulkan value apapun. Ya. Gitu Mas. Ya. Jadi memang semangat di sektor ini Pak, di sektor peternakan dan pertanian ini adalah sebenarnya kita harus bersama-sama dalam membangun sektor ini bersama-sama agar kita juga bisa mendapatkan manfaat begitu ya Pak ya, secara bersama-sama. Lantas kemudian bagaimana Bapak selaku Direktur dari Widodama Perkasa ini menyambut kerjasama Pak dengan Anggit Agro dan juga dengan Dompet Dokter? Ya, satu hal Risang, jadi tadi saya sampaikan, jadi Anggit Agro itu kan sebagai sarana untuk bisa menjembatani, mengkonek antara pasar, sehingga bisa kalau istilahnya anak muda sekarang itu peer-to-peer lending, yang punya barang bisa langsung ke end user, sehingga menjembatani itu perlu.
supaya semua bisa dapat added value dari sisinya masing-masing. Ketika dompet duafa sebagai off-taker karena punya program terpisah pemberdayaan masyarakat itu kan jadi luar biasa, dan dompet duafa juga melandingkan funding besar kan, nggak kecil, untuk bekerja sebagai social support gitu kan. Itu luar biasa. Nah, kalau itu Makmur bisa kawin bareng bertiga, itu sebuah kekuatan besar untuk bisa mendevelop community sehingga menjadi istilah saya ekonomi kolaborasi di dalam sebuah kelompok yang gede. Kalau itu terjadi kan bagus, Mas. Tinggal niatannya kan, terjadi atau enggak itu kan tinggal kemauan manusia untuk mendeliver apa yang kita pikirkan gitu. Ya. Kemudian dari kerjasama ini Pak antara Widodo Makmur Perkasa, Dompet Duafa dengan Angkit Agro, impact apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Tum yang terwujud? Ya tadi saya sampaikan bahwa satu, paling tidak para petani, para peternak langsung bisa dapat ke end user, sehingga memang dia dapat real yield yang dia lakukan. Itu kan jadi mulia apa yang kita kerjakan kan, Mas. Kalau itu terjadi kan mulia. Jadi jangan sampai petani yang udah miara jagungnya 7 hari nggak bisa sampai end user. Kalau itu bisa mau uptake kan langsung ujung ke ujung tuh, dari produsen langsung konsumen, langsung tidak lewat manapun, paling transportation cost kan. Nah itu bisa dijembatani oleh Angkit Agro ya, untuk bisa membantu petani. Bagaimana sih cara ataupun IT yang dibangun supaya petani itu bisa melakukan sesuatu ya fluently gitu, sesuai dengan aturan main yang dibuat, bukan aturan main, SOP. Jadi kalau waktunya nanam ya nanam, jadi jangan mundur lagi gitu. Itu apa sih teknologi yang harus kita berikan ke mereka dan jembatan yang harus dibangun oleh Angkit Agro untuk bisa menjahit, istilah saya, menjahit dari komunitas yang besar itu kan penting. Kamu juga punya sarana di Jawa Tengah sana, tak siapin itu konektivitas antar itu, sehingga nanti para petani bisa melihat harga komoditi dunia kan gampang. Taruh di TV mereka pada nonton gitu, sambil ngobrol, minum kopi, minum teh kan bagus. Gitu ya. Ya. Jadi memang dari kerjasama ini antara Widodo Makmur Perkasa dengan Angkit Agro juga dengan Dompet Duafa ini adalah sebuah kerjasama yang kita lakukan secara bersama-sama. Manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang lagi, lebih banyak petani akan menikmati manfaat daripada kerjasama ini, dan juga akan menjadi masa depan di sektor peternakan dan pertanian kita ya Pak ya? Ya, sama-sama. Di ekonomi kolaborasi. Ya. Baik, pada tanggal 26 November tahun 2021 ini, Angkit Agro bersama dengan Dompet Duafa melakukan kerjasama dengan Widodo Makmur Perkasa. Menurut Mbak Putih, kira-kira kerjasama yang kita lakukan dengan Angkit Agro juga dengan Dompet Duafa ini akan memperkuat Widodo Makmur Perkasa di sisi apa ya Mbak? Tentunya akan menambah manfaat yang selama ini telah kami tebarkan, menambah penerima manfaat, terutamanya juga untuk pemberdayaan umat yang selama ini kami juga sudah lakukan di berbagai titik di Indonesia. Jadi dengan adanya kerjasama sama Dompet Duafa dan juga Angkit Teknologi, maka kami berharap akan terjadi scaling up dari penyebaran pemberdayaan umat yang sudah memang dilakukan oleh Widodo Makmur Perkasa. Baik, kemudian kira-kira dampak seperti apa dari kerjasama ini yang Widodo Makmur Perkasa harapkan? Dampaknya terus terang, yang pertama adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk umat di seluruh Indonesia gitu. Kemudian juga baik petani atau peternak dan juga titik-titik dalam rantai pasok produk-produk pangan dan juga komoditas agriculture sesuai dengan motonya Widodo, provide food for the nation. Oke. Menurut Bapak, seberapa besar potensi dari kerjasama antara tiga pihak ini bagi Widodo Makmur Perkasa secara finansial? Oke, terima kasih. Betul, hari ini tadi kita sudah
melakukan penandatangan MOU antara tiga pihak ya, antara PT Widodo Makmur dengan PT Angkit Agro dan juga Dompet Duafa. Tentu saja secara finansial kita tahu ya bahwa Dompet Duafa adalah salah satu penyalur dari dana umat dan juga zakat, mungkin yang itu secara produktif bisa dimanfaatkan bersama-sama kolaborasi nanti dengan Widodo Makmur untuk sama-sama membangun community development atau pemberdayaan masyarakat yang saat ini sudah dijalankan sebenarnya sama-sama Widodo Makmur. Tetapi pasti impact-nya akan besar dengan masuknya Dompet Duafa dan juga Angkit Agro yang akan support dari sisi teknologi gitu ya, atau internet atau digital gitu untuk mensupport program ini gitu. Jadi saya pikir ini sangat signifikan nanti pengaruhnya terhadap perkembangan dari komunitas development yang kita lakukan.